saat ku berbakti untukmu. Makan pagi ku siapkan semua. Ranting yang patah karena tidak berani nyampaikannya. Udah itu didinginkannya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Itulah kalau segalanya kita buat dalam seni, dalam kehidupan akan terasa indah. Jadi seni membuat hidup menjadi indah. Yang kedua, 5 menit. 5 menit lagi. Yang kedua. Jadi nak ngonjol lah. Nah, jangan baik tidur aja. Daun salam, daun keladi. Siapa yang jawab salamku ini dengan semangat, saya doakan semuanya akan naik haji. Amin ya robbal. Aku tadi lah kehabisan pantun. Topola aja kena pantun di dusunnya tadi. Ada pantun sih kok lagi pantun ngujokannya. Hanya mengujok nih kalau tambahi ya. Pergi ke pasar beli ini kandek makanan burung kenari. Siapa alangkah lemah aku ke dusun kami di sini, ibu-ibu cantik bak bidadari. Gak asanya cuping. Kalau cuma calon penghuni surga itulah cantik mbak bidadari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang saya hormati Ketua Masjid berserta orang tua kami semuanya yang sempat hadir pada saat ini. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim yaitu Yunda kami Wiwit. Yang kami hormati tim Armina Reka Perdana yang cantiknya namanya. Yang kami banggakan dan kami muliakan, para orang tua kami, ibu-ibu, bibian, waan yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya doakan semuanya tanpa terkecuali semoga kita selalu dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di suasana kebersamaan saat ini tentu kembali kita bermuhasabah. Mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati sanubari kita yang hari-hari terus kita lalui semakin lama semakin bertambah ataukah semakin lama semakin berkurang? Biasa-biasa baik, la tua, la bana, la betucong, masih baik lagu dulu. Lagu apa? Lagu kebila zuhur itu dia teringat, kebila asar dia teringat, kebila maghrib lah kemalaman, kebila isya lah terkunjau depan TV tekatel, kebila subuh ngindang lagi, jangan sampai itu. Maka oleh sebab itu pada hari ini indahnya kita introspeksi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan iman yang ada di dalam hati sanubari kita ini senantiasa hari demi hari kita bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa yang lah dibaca ngari wa'anku tadi kan, sebut ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum Artinya katanya hai manusia, sembahlah Allah untuk menggapai ketakwaan. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah tidak lain adalah inna akramakum indallahi atqakum. Maka oleh sebab itu dengan cara demikian ini kita hadir di sini tidak lain adalah ingin mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan kita di hadapan Allah, yaitu mendapat derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, aku di dekat banyak
nyampaikan tausiah pada hari ini, karena pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat mulia juga dari tim Armina Reka. Mungkin kalau ada sosialisasi, Bu, ada sosialisasi, kita doakan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi di sini tanpa terkecuali kita pacak gala ibadah umroh. Ngapa kecil kami ni? Kudoakan tanpa terkecuali pacak gala ibadah umroh. Dapat gala duit itu. Amin ya Rabbal. Karena dapat ku kecil doa itu nak tinggi, jangan kecil benar doa. Ya Allah, masuk aku ke surga pinggir jadilah. Atau ya Allah minta rezeki dikit baik. Maka doa itu Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Ya Allah, masukkanlah aku kepada surga firdaus tinggi-tingginya. Boleh, itu adalah sebuah cita-cita. Hadirin sekalian rahimakumullah, saya akan menyampaikan tausiah dikit baik pada hari ini tentang iman dan tentang seni dalam menghadapi kehidupan. Seni menikmati kehidupan. Ibu-ibu nikmat, pacak tidak nikmati kehidupan sebenarnya? Bu, lah pacak belum nikmati kehidupan? Terasa nikmat di kehidupan sehari-hari? Nikmat, alhamdulillah. Jadi seni menghadapi kehidupan, sebagaimana sering disampaikan oleh para ulama, seni itu bisa membuat hidup menjadi dan ilmu bisa membuat hidup menjadi mudah. Jadi pertama seni. Seni itu akan membuat hidup kita menjadi indah. Maka segala bentuk langkah kita dalam kehidupan ini, kalau kita ada seninya, maka itu akan terasa indah. Baca Al-Quran saja kalau dia seninya dimak ngan. Dimak ngan? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Lemah ada deh. Nah, maka seni ini akan menjadikan kehidupan manusia menjadi indah. Nah, ngaji ada nada soba, ada nahwan. Termasuk ngaji itu beberapa macam nada, termasuk wa anakku tadi. Mana wa anakku tadi? Nah, wa anakku ini walaupun dia ngaji belum terti tentang namanya nada nahwan, jarka, soba, hijaz, akan tetapi dia membacanya dengan seni. Seni itu apa? Seni perasaan. Ya ayyuhan nasu budu Rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu namanya nada perasaan. Ada lagi kalau dia nada nawan, sebenarnya nada kita bersama nih Pak, dalam Al-Quran namanya rejongan itu nada nahwan. Arti nahwan itu perasaan, nada nasihat. Itu allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lemak dia deh. Ama misalnya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kalau maka seni dalam kehidupan itu akan mengantarkan kita pada keindahan, maka lemak besiuk mbak itulah pula ada seninya. Kalau ke kebun, pakaian ke kebun. Kalau ke ngaji, pakaian ngaji. Kena ibu ini pacak cantik lu ini Aku bukan anak minta tambah, Bu. Kojok cantik ni kamu tu kan. Pacak cantik lu ini karena seni. Aku ke berangkat tadi bertanya ada yang kamu jikumi. Mama aku ni maka sergap juga. Oi katanya karena itu kain kamu tuh kuning, katanya tugu harus les kuning. Jadi serbana lu mana? Jangan rami juga, serbana putih. Artinya seni itu, mengungkapkan segala sesuatu maka seni. Kalau dengan keindahan kita mengungkapkan segala sesuatu itu, maka akan menjadi sebuah ibadah dalam keindahan kita. Termasuk ibu-ibu tuh galak kan, mengungkapkan perasaan di depan laki, ungkapkannya lewat lagu. Perasaan ku berbakti untuk
untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Ranting yang patah karena tidak berani nyampaikannya. Oleh itu didinginkannya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Itulah kalau segalanya kita buat dalam seni, dalam kehidupan akan terasa indah. Jadi seni membuat hidup menjadi indah. Yang kedua, 5 menit. 5 menit lagi. Yang kedua, ilmu bisa membuat hidup menjadi indah. Dengan ilmu kita bisa membuat hidup menjadi indah. Kita baca pergi ke sini karena ilmu kita baca mudah. Lalu aku isan di jauh, isan di pagar alam karena ilmu aku baca ke sini. Yang pertama ilmu cuma baca buat kendaraan, baca buat motor. Juga aku dedengkap berjalan isan di pagar alam ke sini. Asalnya aku sampai sini lah maghrib kamu lah bubal. Ibadah umroh itulah pula baca sehingga mudah untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah. Ngina yang selama ini kita ngina di sini saja, ngina di dinding saja, akan tetapi dengan ilmu teknologi akan terasa menjadi indah dan mudah. Lo mana naik pesawat, katanya sampai dalam waktu 9 jam antara Jakarta sampai ke Jeddah 9 jam. Aku lomanya nganeng cerita. Bisa mudah kan? Semuanya bisa mudah karena ilmu pengetahuan. Kabar kita di sini pacak kita dapatkah kabar-kabar di dunia ini pacak kita genggam, kita nginainya pacak suang, itu karena ilmu pengetahuan. Itulah pula kel mudah, pacak kita punya ngebon mudah, pacak pula kita ngilui segalanya mudah, pacak jadi tukang mudah. Maka hidup itu harus punya skill. Kata Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik manusia adalah berguna dan bermanfaat bagi manusia yang lain. Oh Ustaz, di dunia bermanfaat laki ko to mamana kebilan suap pam tegok belet mulut butong bosong kaget. Gimaka antulah gawe. Gila, yang penting ada yang nunggu rumah. Mamana nantu kamu tahu Ustaz, tahu Allah angka pemakan pula. Jangan marah, gila dia bekerja. Di dekat bekerja. Jadi kerusuh-kerusuh itu kalau kita hadapi dengan ilmu pengetahuan, itu akan terasa menjadi mudah. Ustaz mamana katanya anakku ni sikot Allah, angka pengibal pula. Engkau lah. Kan yang datang ke kancil ke rumah. Apa jadi kepeninggal? Maka oleh sebab itu ilmu akan menjadikan diri manusia itu akan menjadi mudah. Kemudian yang ketiga yaitu iman. Ini puncak. Iman akan membuat hidup manusia menjadi terarah. Tanpa iman, hidup kita ini tidak terarah. Dek kata arah hidup kita. Apalagi kalau kita belajar dide nganeng kajema dide segala dide, itulah yang disebut kalau kata jema bagi dulu awak labute mangke dek betungkap. Leman kira-kira. Labute dindak betungkap. Labute dindak betungkap, dia pedoman dalam kehidupan, maka pasti terjerumus. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan tidak ada dapat kenikmatan dalam kehidupan, terlebih-lebih di akhirat, di dunia yang dapat. Maka iman ini akan menjadikan kehidupan manusia itu akan terasa menjadi terarah. Kalau kita lah berduit, Masya Allah, karena kita jadikan Nabi Muhammad itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad kita jadikan sebagai figur, sebagai contoh. Kalau lah berduit, membuat ilok minimal nge keluarga, minimal nge tetangga. Berpisang sesise lapacak berbuat ilok, bukan nak kaya menang. Age kasih kodo, standar age kasih sesise.
Memasak sekilo age kado tepel. Itulah keindahan dalam beragama kepada Allah Subhanahu. Jadi semua apa yang kita miliki itu terarah. Ada mobil sekali-kali batak majelis taklim. Terarah. Ada mobil je nak minta tolong ke rumah sakit batak. Ada mobil je nak melahirkan batak, silakan. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Nanti kita akan menyesal dengan dikit ibadah kita tersebut, akan tetapi di hadapan Allah itu besar. Tok kata kecil itu besar di hadapan Allah. Nanti payakula rabbi laula ahortani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Nanti bu jema-jema dalam mati itu kita lah mati itu akan menyesal dengan ibadah-ibadah yang kita berikan itu terasa ibadah dan endok dikit ige. Maka yang sering saya katakan bahwasanya ibadah salat sunat qobliyah subuh itu kan, salat sunat qobliyah subuh itu lebih dari dunia beserta isinya, imbalanannya. Nanti ketika manusia telah meninggal dunia, dihadapkan kepada dua opsi. Apakah mau sholat 2 rakaat atau dunia beserta isinya? Maka jawabannya jema dalam kuburan tuh, ya Allah katanya, balik ke aku ke dunia, aku nak sembahyang. Fayaqula rabbi laula ahurtani ila ajalin qarib asaddaqa wa akum minas sholihin. Bersedekah. Maka aku pernah nanam semangka, Bu. Nanam semangka dulu reganya dek berge, tapi segempang buah. Jadi kalau secara kajian, walaupun nanam sayuran tu apa baik, kalau secara kajian kita di dunia, nanam semangka, nanam topu baik itu kalau anjlok rugi kan? Kalau hitungan kita di dunia. Jadi deh, nanam cabai kira-kira rugi, nanam sawi dek berge. Itu hakikatnya sebuah pembelajaran bagi kita. Nanti kita kurang banyak saja ngenjok jema. Maka dimanfaatkan, jangan dek jong bangai-bangai wae. Njok ka ngejema, jinjat ngejema. Njok ka. Nah, tu kita njok ka tu nanti kurangan. Oi, kita berharap kalau kita lah di situ kalau mak lah rugi lolo itu bandingannya. Itulah tapi perhitungan dunia. Perhitungan dunia ndak untung saja. Seragi ngejema kecelakaan tadi kan, lah patah keting, patah tangan, habis gigi, masih untung tulang. Masih untung tulang. Nah, maka oleh sebab itu iman. Nah, iman ini akan menjadikan kehidupan kita ini terarah, karena iman ini mahal. Iman ini adalah nikmat yang termahal dalam kehidupan kita, diinjokkannya ngagak Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita minta, Bu. Tanpa kita minta, satu kita lah lahir ke dunia ini, kita lah beriman kepada Allah. Kepada Allah. Oi, banyak jemaah yang langsung bertemu langsung dengan Nabi, bertemu langsung dengan Rasul, dia beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim bapaknya dia beriman. Nabi Nuh berapa? 950 tahun umurnya, 800 tahun berdakwah, dalam 100 tahun cuman siko Nabi iman. Mahal tidak iman. Nabi Yunus 33 tahun berdakwah, banyak yang tidak Nabi Lut bininya tidak beriman. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Mekah dan Madinah 23 tahun kemuncang pala kita beriman, maka kita dapat menggapai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Banyak pula jemaah yang tidak mendapatkan hidayah iman kepada Allah. Dan sayang seribu sayang, Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu segala abu tuh terkecuali Abu Gosok. Beriman, tidak beriman kepada Allah. Artinya mahal dari iman. Maka iman ini adalah puncaknya tinggi sekali. Tinggi sekali. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nomor 1 adalah iman. Termasuk iman ini kalau kita injek, kalau kita cinta, nyelala rombongan kelawai-kelawai kita nih, kakang kita nih, pengurus army nareka nih, ngajak menyempurnakan keimanan kita kepada Allah. Sebab melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji itu sebenarnya hakikatnya itu adalah menyempurnakan keimanan kita kepada Allah. Kita nginak di sejadah dengan kita hadir ke situ, kita nginak nian.
Ngina gua hero ini perjalanan, yaitu Rasulullah dia kulukile untuk mendapatkan wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ini perjuangan Siti Khadijah. Siti Khadijah yang begitu berduit, sepertiga dari kekayaan kota Mekah itu ndek Siti Khadijah galu. Habis bandingnya kulukile karena berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sampai dia nyusui anak jema berduit lalu itu sampai perjuangan hebat, nyusui anak ngeluarkan darah. Sampai dia mati berpesan dengan Rasulullah, wahai Fatimah, sampaikan ngabak kabar kalau aku mati kele, tolong sorban yang pertama kali abah kabar, bapang kabar dapat perintah dari Allah, tolong selimutkan sebagai kain kapan untukku. Artinya lah dia gitu tuh mau. Lalu pesan, jema sepertiga kekayaan kota Mekah itu, nek dia kalau mangka habis lalu itu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai katanya ngendong kabar, sesungguhnya kain kapan itu sudah dipersiapkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Siko katanya nendong kabar, siko ne kabar, siko ne Hasan Husain, siko nengko lah dipersiapkan kain kapan dari surga. Itu. Bahkan Siti Khadijah itu menyampaikan betapa hebat perjuangannya, nyampaikannya, wahai suamiku, andaikan perjuanganmu akan menyeberang lautan, duit lah diagi, segala diagi. Kalau aku lah mati kele, katanya, kajah kuburan aku, jadikan kerangka tulangku itu sebagai jembatan untuk menyeberang ke sebelah. Itu aja mau. Kamu sanggup jadi kira-kira itu? Sembah we pengarang laki timbul tenggelam sama-sama. Apa katakan? Empai telah bodiket ngina dia ijat matu tuh. Ada dah. Bila di panggung nyanyi, baiklah kami panggilkan kepada kedua mempelai untuk mengakhiri masa lajangnya, kami persilakan. Ngaji. Cuma kamu, wahai sayangku di dunia ini. Ngendengetnya, sekian tadi. Ada keruan gimana mau naik mana tuh? Kardos bermain. Ada. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Ger-ger lah nek lanang. Tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini. Udah kata jemaah belakang paling betatai 9 bulan gitu. Iyang kina lah bukti kalah katanya kan. Nah satu balik engkau segi seri rangkang. Mana katanya bapang seanu? Entah. Ada boleh jam sedekah? Nyanyi boleh. Nyanyi tak tahan itu. Nyanyi apa? Nyanyi tak tahan tuh yuk. Terpaksa ku pergi. Apa kata jenderal? Jauh darimu, tak tahan rasanya hidup bersamamu. Lah ciri itu katanya. Aisy kok age katanya. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kena bagal itu. Dulu Allah benar itu katanya. Dainya berpita-pita, main lagi katanya masa gagal rupanya. Ama dulu lo teluk kan ya kan dia itu. Putih ini main ini masa gagal itu. Soai katanya. Itu kalau kita akan tetapi Khadijah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, termasuk dicintainya kita, ditunggunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, masih galak aku ngice banyak sebenarnya karena waktu ini terbatas. Ada tim kanci kita nih, yang beradeng kita nih, kita dengarkan kan, mudah-mudahan sosialis ini akan membuka langit tuh terbuka dengan berselawat hari ini. Rombongan ini nawakannya baca berangkat kita. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Ya sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, rajin-rajin kena berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk kepada baginda Rasulullah, karena sekali kita berselawat, apalagi ini masih dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi, banyak-banyaklah bersolawat, maka doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin. Oh ya, aku dia luka, aku nih kan dek pergi ke sana, makan lagi pisah. Jangan ngomong lulu itu. Tidak ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Innama amru iza arada sa'in ayyakula lahu kun fayakun. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ketika Allah berkehendak kun katanya jadi, maka tidak ada yang tidak mungkin. Maka berdoalah terus-menerus, jangan kita menjadi hamba Allah yang mudah putus asa. Karena doa itu ada 3 macam, ada yang langsung dikabulkan Allah, ada itu ditunda, dan ada pula ketika kita telah meninggal dunia, doa kita baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosan ngari anak kita, ngecucung kita, tegur, ajak sembahyang, walaupun dia belum galak sembahyang, sepengadinya kita di dunia ini, mungkin kita mati, dia sadar, dia doakan kita saja. Demikian Bapak Ibu dan sekalian rahimakumullah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kurang hari Ibu, Bapak. Terima kasih.